Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-517. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-517 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Waskita yang di request, kemudian ada 5 saham lain yang saya pilih yaitu Hope, MGRO, Net TV, INPC, dan saham Mark. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG hari ini ditutup melemah 1,3% di level 7086. Kalau teman-teman bisa perhatikan sendiri, indeks hari ini open langsung merah, kemudian closing juga merah. Jadi hari ini cuacanya tidak bagus ya. Jumat tidak ada hijau sama sekali. Dan hari ini transaksinya 17,4 triliun dengan 146 saham naik, 387 saham turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini asing mencatatkan net sell senilai 196 miliar. Tidak terlalu besar. Jadi sepertinya mungkin kita bisa lanjut untuk trading di hari Senin nantinya. Siapa tahu jauh lebih menarik. Hari ini ya karena hanya 146 saham yang bergerak naik, tentu cukup susah bagi teman-teman. Mungkin ada yang loss hari ini. Tapi tetap semangat bahwa sekali lagi di market trading itu bukan soal seberapa cepat kita dapat, tapi seberapa lama kita bertahan di market dan seberapa konsisten kita untuk mendapatkan profit. Kita langsung masuk ke saham pertama, di mana saham ini adalah saham Waskita. Namun teman-teman, ini kita menggunakan Joran Fast Chart System. Kalau teman-teman perhatikan di sini saya melakukan pencarian screener menggunakan bantuan komen atau perintah /show BSJP, yang mana ini kalau kita singkat beli sore jual pagi. Padahal itu cuma singkatan biar mempermudah. Di mana adalah saham-saham yang closing itu sama dengan high. Jadi kalau orang kenal open sama dengan low, maka ini juga ada close sama dengan high. Jadi ketika dia close juga titik tertingginya juga di harga close. Nah, ini biasanya ada kemungkinan keesokannya masih bisa melanjutkan kenaikan. Walaupun ya tidak banyak juga yang pada akhirnya dia harus turun. Contohnya kemarin RBMS setelah close sama dengan high, tahu-tahu hari ini langsung ARB. Jadi tidak mesti juga, tapi bisa menjadi acuan buat teman-teman ini screener, sehingga teman-teman lebih mudah. Jadi tinggal fokus ke screener-screener yang ada daripada harus cari satu persatu. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham WSKT. Joran Fast Chart System ini bisa teman-teman dapatkan di website kita nanti akan saya tunjukkan juga. Kita akan ulas terlebih dahulu saham-sahamnya. WSKT hari ini tutup melemah 2,65% di level 550. WSKT tidak mampu mempertahankan area pentingnya, di mana kemarin berhasil breakout dari area resist, dan 560 ini menjadi support baru. Namun sayang sekali sekarang jebol lagi, closing di 550, dan tentu teman-teman yang ingin membeli OSKT lebih bagus untuk bersabar menunggu bisa di 525 ya SSR2 atau di 494 di support paling kuat, atau juga bisa buy on breakout ketika dia bisa melewati 560. Jadi teman-teman bisa atur strategi nih yang mana yang paling terbaik, buy on breakout dari 560 atau menunggu di sekitaran area 494 sampai dengan 525. Itu bisa teman-teman pilih. Panel trend hijau, putih ke merah itu tentu jelek sekali. Kemudian bandar flow di sini masih warna kuning ya, masih kuning, masih putih, sebenarnya masih oke-oke saja walaupun sudah mulai menurun, artinya ada tekanan di sana, tekanan jual. Kemudian foreign flow di sini ada net buy walaupun asing melakukan hajar kiri ya. Mereka buang barang di kiri semua. Kemudian kalau dari RSI Divergent ini kemudian menukik ya. Jadi ini tentu tidak bagus. Kita mencari kalau dia mencoba untuk naik ya, bukan untuk sedang turun. Itu harus kita perhatikan betul. Jadi untuk USKT saat ini memang
masih belum menarik. Selanjutnya kita ada saham Hope. Saham Harapan Duta Pertiwi Tbk hari ini ditutup di level 149, high juga 149, makanya disebut close sama dengan high, jadi sama-sama di 149 dengan kenaikan 9,56%. Kalau kita perhatikan, Hope ini hampir saja untuk melewati resist paling kuatnya di 150 saat ini. Ini kalau bisa tembus 150 tentu bagus buat saham ini, buat saham Hope. Jadi teman-teman perhatikan betul Senin, kalau memang bisa breakout dari 150, tentu silakan buy on breakout. Target terdekat ke 160, kemudian 161, 189 dan menuju ke 262. Itu 3 target yang bisa teman-teman pakai. Tapi kalau tidak bisa breakout, jangan masuk ya. Hanya beli ketika dia bisa breakout dari 150. Panel trend sudah mulai warna kuning, tentu ini sudah mulai bagus. Bandra flow sudah mulai muncul warna putih walaupun masih ada warna hijau, tentu ini sebenarnya sudah mau mulai menarik, tapi belum sepenuhnya menarik karena masih ada distribusi di sana. Kemudian secara foreign flow sudah bagus ya, ada net buy, kemudian ada HK dan RSI divergent di sini juga sudah mulai mencoba untuk mantul dari RSI 30 dan mencoba untuk naik menuju ke 50 dan tentu ini bagus buat Hope. Jadi perhatikan betul, hanya beli jika dia bisa melewati 150. Jadi kalau bisa melewati langsung sikat dengan target kenaikan sampai dengan 262. Selanjutnya kita punya saham MGRO, ya Mahkota Group, di mana saham PT Mahkota Group Tbk ini ditutup naik 1,8% di level 850, close 850, high juga 850 sehingga close sama dengan high. Di mana kalau kita perhatikan di sini area resist paling kuat saat ini ada di 860 yaitu SPK, dan tentu kita hanya membeli jika dia bisa breakout dari 860 itu dengan target ke 910. Selama belum bisa breakout lebih baik wait and see karena juga memang di sini panel trend masih merah, bandar flow masih jelek, foreign flow juga tinggal masih net sell walaupun ada HK di sini dan RSI sekarang mencoba untuk menanjak ya. Jadi ada 3 panel yang masih belum terkonfirmasi, yaitu indikator dari foreign, indikator dari bandar flow dan indikator dari panel trend. Dan juga ini tinggal menunggu breakout. Jadi pastikan betul kalau memang bisa breakout dari 860 itu bagus dan target berikutnya adalah ke 910. Selama dia tidak mampu breakout, lebih baik kita wait and see di saham MGRO ini. Selanjutnya kita ada saham Net TV. Net TV hari ini ditutup menguat 5,35% di level 394 yang menjadi level tertingginya juga. Kalau kita perhatikan berhasil breakout dari RPK, resist paling kuatnya di 380 dan tentu selama dia masih berada di atas 380 maka Net TV masih sangat-sangat menarik. Kalau kita perhatikan dari panel trend masih warna hijau, masih bagus. Kemudian dari bandar flow ini sudah mulai ada warna putih dan arrow juga bagus. Foreign flow masih jelek dan kalau RSI sudah mulai naik juga ke atas, jadi ini sudah bagus juga. Nah kalau memang dia masih kuat ke di atas 380, kira-kira target kenaikan selanjutnya di berapa? Coba kita lihat ya, semoga bisa. Ini kita coba buka Fibo Net TV secara weekly ya, semoga bisa karena dia baru IPO. Nah ini tidak bisa ya. Berarti kalau teman-teman mau cari target bisa disesuaikan dengan beberapa level tertinggi sebelumnya di sini. Ini mungkin bisa di 450, target berikutnya sampai ke 500. Intinya jangan sampai dia turun lagi di bawah 380 karena itu cukup rawan. Selama di atas 380, Net TV seharusnya masih baik-baik saja. Selanjutnya kita ada Bank Arta Graha Internasional dengan kode emiten INPC. Di mana saham INPC hari ini juga
ditutup menguat, close sama dengan high yaitu di harga 100 dengan kenaikan 7,53%. Perfectnya adalah INPC berhasil breakout dari resist paling kuatnya di 99 dan closingnya di 100. Jadi selama dia masih berada di atas 99, maka INPC ini masih sangat menarik, masih sangat bagus dengan potensi kenaikan yang masih terus ada, bahkan sampai ke 120 kalau bisa kita lihat nantinya. Kalau kita lihat dari panel trend, memang ini masih jelek ya, warna putih. Bundle flow sudah mulai oke, foreign flow juga sudah oke, dan RSI juga sudah oke. Jadi kalau memang betul bisa kuat dan bertahan di 99, maka INPC selanjutnya masih bisa terus melanjutkan penguatan. Dengan target berikutnya kita akan coba lihat secara Fibo ya, semoga bisa kelihatan di sini. Nah, kalau secara weekly, next-nya adalah menuju ke 122 ya. Jadi kalau memang kuat terus dan bertahan di atas 99, maka next target adalah menuju ke 122 buat INPC. Selanjutnya kita ada saham Mark ya. Ini ada Mark, yaitu PT Mark Dynamic Indonesia. Ini perusahaan yang bergerak juga di sektor untuk kesehatan ya. Dia cetak sarung tangan, di mana hari ini ditutup menguat 2,73% di level 1130, sekaligus juga merupakan level tertingginya. Kalau kita perhatikan, dia berhasil breakout SSR 2-nya di 1121 dan closing di 1130, dan tentu ini bagus buat Mark. Level support paling kuat ada di level 1000 dan resist paling kuat adalah di 1215. Jadi kalau saat ini Mark punya target berikutnya adalah menuju ke resist paling kuatnya di 1215. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli 1120 bisa menjadi support bantuan saat ini. Selama di atas 1120 silakan ambil. Kalau ternyata turun di bawah 1120 lebih bagus tunggu saja di level support paling kuat yaitu di level 1000 dengan target kenaikan yang sama yaitu menuju ke 1215. Dari panel trend masih merah, artinya masih jelek di sini. Bundle flow juga masih merah dan hijau juga masih jelek. Foreign flow sudah mulai bagus dan RSI divergence juga sudah mulai terlihat menarik. Jadi ada 2 indikator masih jelek, 2 indikator sudah bagus, dan tinggal sekarang kita menentukan level entry terbaik kita di level mana, dan kita bisa atur strategi taking profitnya di mana dan mengatur money management untuk bisa menyesuaikan sizingnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 517 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.